mendidik anak agar dapat berpikir dan mengerti hal yang benar. Pertama, menghadapi anak kecil yang sedang menangis, biasanya orang tua berusaha untuk menenangkannya. Caranya ialah dengan menakutinya dengan keganasan setan atau hantu yang belum pernah dijumpainya sendiri. Pendidikan seperti itu menjerumuskan anak ke dalam pemikirannya yang tidak benar dan tidak nyata, sehingga ia percaya kepada tahayul dan penakut. Setelah dewasa, ia akan selalu khawatir, kualat, tertulah, terkutuk, dan sebagainya. Padahal anak kecil menangis apabila bukan karena sakit atau merasa kedinginan karena pakaiannya basah, tentu ia ingin menyusu. Maka untuk mengatasinya cukuplah diganti popoknya atau diberi air susu. Kedua, anak sudah agak besar. Ia ingin keluar rumah pada petang hari. Ia menyatakan kepada orang tuanya bahwa ia takut akan hantu yang diceritakan oleh kawannya. Dalam menanggapi anaknya, orang tua atau pendidik baik menanyakannya, "Sayang, pernahkah engkau melihat hantu itu? Bagaimana rupanya? Di mana tempat tinggalnya?" Kalau ia tidak dapat menjawab, silahkan ia bertanya kepada kawannya. Dan kalau kawannya pun tak dapat menjelaskannya, kita, pendidik, harus menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak diketahui dan difahami sendiri tidak perlu kita takuti. Karena hantu itu hanyalah alat untuk menakuti orang. Tetapi bila anak masih takut, hendaknya orang tua mengantarnya, sembari tak jemu-jemu menjelaskannya. Wejangan ketiga, anak yang disuapi tidak mau menghabiskan makanannya. Orang tua sering mendesaknya dengan ancaman bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan kematian ayam yang dipeliharanya. Pendidikan semacam itu membuat anak senang memikirkan hal yang tidak benar, lalu bertahayul. Kelak, pada masa dewasa, anak itu senang mengaitkan hal-hal yang sama sekali tidak bersangkut paut, seperti usaha dagangnya yang mengalami kemerosotan, dikaitkannya dengan kealpaannya bersedekah pada orang halus setiap malam Jumat. Padahal kedua hal itu sama sekali tak bersangkutan. Adapun hal yang sebenarnya, anak tidak mau menghabiskan makanannya pasti ada sebabnya. Kalau ia sudah kenyang, tentu ia sakit perut atau ia sedang asyik dengan permainannya. Apabila ia sudah kenyang, tak usah dipaksa. Kalau ia sakit perut, harus segera diobati. Kalau ia kesengsem dengan barang permainannya, orang tua dapat segera membuyarkannya demikian. Sehabis makan, kamu dapat bermain bola lagi, sayang. Kesenanganmu bermain tak akan berkurang, bahkan tenagamu akan bertambah kuat. Maka selesaikanlah
dulu makannya. Wejangan keempat, anak minta makan nasi, tetapi nasi yang ditanak oleh ibunya belum matang. Supaya anak itu tidak rewel, sang ibu membujuknya. "Tunggu sebentar ya sayang, bakulnya sedang digondol cecak." Pendidikan semacam ini membuat anak suka berpikir yang tidak masuk akal dan percaya pada tahayul. Kelak setelah dewasa, ia mudah percaya pada kegaiban, seperti badan manusia yang dapat diusahakan supaya tidak mempan senjata dan sebagainya. Adapun pendidikan yang benar dalam hal seperti di atas, orang tua cukup menerangkan bahwa nasinya yang ditanak belum matang, tidak dapat lantas dimakan, melainkan harus ditunggu. Kalaulah anak itu masih tak mau mengerti dan menyatakan laparnya, orang tua hendaknya harus menyadarkannya bahwa rasa laparnya pun wajar saja, tak usah dibesar-besarkan, yang malah akan membuatnya pedih. Demikian anak akan dapat menghadapi keadaan yang ada. Wejangan kelima, melihat anak berjalan, jatuh. Orang tua menyiramkan air pundi di atas tanah di tempat anak itu jatuh. Maksudnya ialah menolak pengaruh jahat dari setan yang jahil. Pendidikan semacam ini membuat anak suka berpikir yang tidak benar dan bertahayul. Pada usia dewasa, ia akan percaya bahwa Gunung Merapi meletus disebabkan oleh kemarahan Nyai Roro Kidul alias Ratu Laut Selatan. Adapun pendidikan yang benar dalam hal seperti di atas, orang tua cukup menerangkan bahwa wajarlah orang berjalan jatuh karena tersandung, dan tersandung itu karena tidak waspada. Jadi siapa saja bila berjalan tidak waspada sehingga tersandung jatuh, itulah wajar, tak perlu dirisaukan. Kalau anak masih terus menangis, pendidik harus tak jemu-jemu menyadarkannya.